Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, Horas, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam BKSN. Apa itu BKSN? Bulan Kitab Suci Nasional. Ya. Yang keempat, kita sebagai orang Katolik pada bulan September ingin mendalami Kitab Suci lebih jauh, ya, membaca lebih banyak supaya semakin mengenal Kitab Suci. Santo Hieronymus berkata, tidak mengenal Kitab Suci berarti tidak mengenal Tuhan. Bahan kita kali ini, Yesus sahabat orang berdosa yang mau kembali kepadanya. Dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Nah, baiklah saudara-saudariku, mohon dibantu untuk subscribe, share kepada teman-teman dan like dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari yang terkasih, ditulis di sini, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Siapa yang dimaksud Amin di sini? Tentu saja Tuhan, ya. Karena disebut firman dari Amin. Ya, yang berfirman itu siapa ya? Tuhan, ya. Saksi yang setia, dialah juga saksi yang setia dan benar. Ya, kesaksian ini benar, firman ini benar. Ya, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Nah, saudara-saudari yang terkasih, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, jadi ikut Yesus itu tidak ada setengah-setengah. Ya. Saya ikut Yesus ini sedikit, tapi atau mengatakan ikut Yesus lebih banyak, sekian puluh persen, 80%, yang 10 atau 20% ikut di sana. Artinya ikut yang jahat, enggak bisa, kompromi seperti itu enggak bisa, harus jelas. Ya, dingin tidak, panas ya tidak. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Nah, jelas ya, ada sesuatu yang pasti dalam ikut Yesus, ya. Rupa-rupanya kondisi jemaat Laodikia ini keadaan yang tidak jelas tadi, ya. Disebut di sini suam-suam kuku, ya, tidak dingin atau tidak panas, ya, sehingga secara kehidupan rohani mereka ini tidak jelas ikut di mana, ya. Dikatakan di sini, karena tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ulah, ini tragis sekali ya sebenarnya. Ya. Mungkin mereka ini secara ekonomi sejahtera, ya. Jadi mereka merasa, ya, saya ini kaya, ya. Secara jasmaniah memang sejahtera, kaya. Aku telah memperkayakan diriku dan tidak kekurangan apa-apa. Mereka merasa tanpa Tuhan pun bisa, ya, sehingga merasa kemampuannya itu berlebihan. Maka sampai-sampai mereka mengatakan, aku tidak kekurangan apa-apa. Semacam mengatakan tanpa Tuhan pun ternyata ya bisa, ya, untuk hal-hal yang mungkin dianggapnya kasat mata dan duniawi, itu mereka merasa bisa tanpa Tuhan. Ya, padahal meskipun itu hal-hal yang sifatnya duniawi, itu semua adalah karena berkat dari Tuhan. Maka sebenarnya nasihat ini jelas, ya.
Sehingga sampai-sampai ketika orang itu sebenarnya engkau melarat, ya, sebenarnya ini secara rohani orang-orang ini menjadi orang yang melarat. Tanpa berkat Tuhan mereka akan melarat, tanpa berkat Tuhan mereka akan malang, ya, miskin, buta, dan telanjang. Dan sekarang kenyataan mereka itu seperti itu, tetapi tidak sadar, ya. Orang melarat merasa diri kaya, orang malang merasa diri sejahtera, orang miskin merasa diri sejahtera. Ini orang buta ini kalau seperti ini. Bahkan disebutkan saking miskinnya mereka ini telanjang, tidak punya apa-apa, merasa hebat. Jadi barangkali karena mereka mengalami kekayaan jasmaniah yang cukup atau kesejahteraan jasmani yang cukup, sehingga kekayaan rohani itu seperti terabaikan. Mereka sudah merasa puas diri dan tidak menyadari kondisi ini semua, melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api. Ya, ada penawaran membeli emas itu maksudnya apa, ya? Yang dimaksud di sini emas ini sudah teruji dengan dimurnikan di dalam api. Nah, maksudnya supaya jemaat ini kembali benar-benar menjadi kaya, karena sebenarnya kondisi sekarang ini mereka disebut tadi miskin, telanjang, melarat, ya kan? Sebenarnya mereka ini tidak punya apa-apa, ya. Maka sebenarnya Tuhan sangat baik, ya, ini ingin mengembalikan mereka menjadi kaya, ingin mengembalikan mereka mempunyai pakaian yang putih, ya kan? Ingin mengembalikan mereka mempunyai pakaian sehingga tidak memalukan, mengembalikan kondisi mata yang labur atau disebut tadi buta, diolesi lagi dengan minyak. Kita melihat di sini, ya, betapa cintanya Tuhan kepada jemaatnya. Ya, Ia ingin mengembalikan mereka menjadi kaya dalam arti yang sesungguhnya, ya, baik sejahtera secara jasmani namun juga rohani, yang dikembalikan dengan pakaian yang putih, tidak terbebani oleh dosa, ya, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Nah, ini orang sampai telanjang tetapi merasa tidak malu, ya. Supaya juga bisa melihat, sehingga apa? Diolesi dengan minyak untuk melumas matamu. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Nah, ini saudara-saudari, kadang-kadang kita mengalami, ya, peristiwa-peristiwa tertentu, ya, sebagai teguran Tuhan, ya, atau mungkin peristiwanya itu membuat kita babak belur. Sebenarnya kita dicintai loh oleh Tuhan, ya. Sudah dinyatakan ini di dalam kitab Wahyu. Maka relakan hatimu dan bertobat. Harus rela bertobat, ya. Relakan hatimu apa? Ya tadi ditegur dan nggak mau diajar. Jangan salahkan yang mengajar, relakan saja. Ya, itu sama seperti kalau kita berbuat salah lalu ketahuan, permasalahan akan menjadi cepat selesai kalau mengatakan, ya, saya bersalah, ya. Tadi saya memang melakukan kesalahan, kemarin saya melakukan kesalahan juga seperti ini. Saya akan kembali untuk memperbaiki. Nah, itu ada kerelaan, ya. Sudah sepantasnya saya dihukum. Nah, itu seperti penjahat yang disalibkan di sebelah kanan Yesus. Memang sudah selayaknya kita menerima hukuman, ya.
karena perbuatan kita, ya. Tetapi penjahat itu kan juga bertobat lalu. Tuhan, ingat akan aku bila engkau masuk dalam kerajaan-Mu, ya. Kita berharap bisa seperti itu. Kalaupun sudah diajar oleh Tuhan, terimalah, ya, dengan rela hati. Tapi kemudian bertobat. Lihat, ya, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ya, tadi bertobat itu berarti apa? Ya, Yesus mau mendekati atau mengajak orang berdosa, dan sekarang ini berusaha untuk mendekati. Ya, jadi inisiatif ada di pihak Tuhan. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ya, Tuhan sendiri yang mengajak untuk apa? Bertobat. Itu berarti kalau bertobat ini orang berdosa, ya kan? Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Nah, jadi inisiatif dari Tuhan ini ditanggapi apa enggak oleh kita? Kalau kita menanggapi, itu berarti mendengarkan suaranya. Pintu dibuka. Apa yang dibuka? Pintu hati. Nah, kalau pintu hati kita dibuka, ini yang dilihat. Aku akan masuk. Kan? Silahkan Tuhan masuk dalam diriku. Silahkan Tuhan masuk dalam batinku. Silahkan Tuhan masuk ke dalam jiwaku. Nah, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ya, makan bersama ini adalah simbol kebahagiaan bersama, ya, menjadi apa ya, tanda persahabatan, bukan simbol tapi lebih tepatnya tanda ini, ya, bahwa ada persahabatan di sana, ada kebahagiaan bersama di sana. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ya, orang berdosa yang bertobat, dialah pemenang. Ya, kita lihat, ya, betapa lemah lembut Tuhan itu, ya. Orang berdosa disapa. Ya, inisiatif dari Tuhan, ya, betapa dia benar-benar selalu mencari yang hilang, mencari orang yang berdosa untuk bertobat. Sungguh dia menjadi sahabat orang berdosa. Kembali seperti ini di dalam gambar ini. Saya tidak tahu apakah dalam gambar ini orang berdosa atau tidak, ya, tetapi saya hanya mau mengatakan betapa bahagianya kalau kita ada dalam lindungan Tuhan. Betapa bahagianya kalau kita ada dalam dekapan Tuhan. Ya, para pemenang yang menang melawan kejahatan atau dosa mendapatkan piala, ya, akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Loh, kalau duduk kok di atas tahta ini bukan pemenang ecek-ecek, ya, bukan pemenang sederhana, tetapi ini mendapatkan semacam piala, ya, bahkan tahta. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, dengarkanlah Roh dan kita akan menang. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ya, selamat untuk merenungkan, ya, selamat untuk belajar kitab suci di bulan kitab suci nasional ini. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu yang keempat. Nah, semoga kita semakin memahami kitab suci dan boleh mengalami sabda Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Mohon dibantu untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman, like dari Tuhanlah Pertolonganku channel.
Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.